Selamat pagi semua anak-anak ibu yang tercinta. Mari kita tetap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindungannya kepada kita, di mana sampai hari ini kita masih diberi berkat, terutama berkat kesehatan, sehingga kita masih dapat kembali belajar fisika. Anak-anakku yang tercinta, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang listrik statis dan besaran-besaran yang terdapat pada listrik statis. Di mana pada materi itu kita belajar tentang gaya kolom, menentukan kuat medan listrik, menentukan flux listrik. Pembelajaran pada hari ini adalah lanjutan daripada besaran-besaran listrik statis, yaitu energi potensial listrik, dan hukum kekekalan energi mekanik pada partikel bermuatan listrik yang bergerak di dalam daerah medan listrik. Sebagai tujuan pembelajaran, kita dapat memahami energi potensial listrik pada suatu titik. Yang kedua, kita memahami usaha yang dilakukan oleh gaya kolom untuk memindahkan muatan uji dari suatu titik ke titik lain. Yang ketiga, memahami potensial listrik pada suatu titik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada daerah medan listrik. Dan keempat, memahami hukum kekekalan energi mekanik pada partikel yang bermuatan listrik yang bergerak di daerah medan listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh suatu muatan listrik di dalam medan listrik yang besarnya sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan uji dari tempat yang jauh tak terhingga ke suatu tempat di sekitar muatan sumber. Secara matematis, pernyataan di atas ditulis dengan persamaan berikut. W12 sama dengan Q dikali dengan P2 dikurangi dengan Q kali P1 sama dengan EP2 kurang EP1 sama dengan delta EP. Atau delta EP sama dengan K dikali Q dikali Q aksen dikali 1/R2 dikurangi 1/R1. Keterangan W12 adalah usaha yang dilakukan oleh gaya kolom untuk memindahkan muatan uji dari titik 1 ke titik 2 yang satuannya joule. EP1 energi potensial listrik awal, satuannya joule. EP2 energi potensial listrik akhir, satuannya juga joule. Sedangkan delta EP adalah perubahan energi potensial listrik yang bersatuan juga joule. K adalah tetapan kolom yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 dibagi dengan kolom kuadrat. Q adalah muatan sumber, satuannya kolom. Q aksen adalah muatan uji, satuannya kolom. R1 jarak antara muatan sumber dan muatan uji pada keadaan awal. R2 jarak antara muatan sumber dan muatan uji pada kedudukan akhir bersatuan meter. P1 adalah potensial listrik pada kedudukan awal, satuannya volt, sedangkan P2 potensial listrik pada kedudukan awal akhir, satuannya volt. Perbandingan antara energi potensial listrik dengan muatan uji disebut potensial listrik yang dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan EP dibagi dengan Q aksen. Hasil ini nanti setelah kita masukkan kepada muatan ujinya, hasil akhirnya K dikali Q dibagi R. Di mana si Q-nya adalah muatan sumber, satuannya kolom, R jarak suatu titik terhadap muatan sumber, satuannya meter, V adalah potensial listrik pada suatu titik yang satuannya volt. Karena energi potensial dan potensial listrik termasuk besaran skalar, maka tanda negatif dan positif dalam perhitungan harus dimasukkan. Apabila potensial listrik pada suatu titik ditimbulkan oleh beberapa muatan listrik, maka potensial listrik pada titik tersebut dijumlahkan secara aljabar seperti pada gambar 27 halaman 37. Ya, di mana pada halaman itu V sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan K dikali Q1 dibagi R1 tambah K dikali Q2 dibagi R2 kurang K dikali Q3 dibagi dengan R3. Kenapa itu negatif? Karena si Q-nya negatif. Potensial listrik yang kita pelajari di atas adalah potensial
titik, yaitu potensial listrik pada sebuah titik akibat muatan titik. Selain potensial akibat muatan titik, ada pula potensial listrik akibat muatan kontinu, yaitu potensial listrik dari suatu sistem muatan yang terdistribusi seragam. Macam-macam potensial kontinu dapat dibaca pada tabel 23 halaman 39 sampai 40 buku paket fisika. Hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik. Jika suatu partikel bermuatan listrik, proton atau elektron, bergerak dalam suatu medan listrik, dan gaya yang bekerja pada partikel hanyalah gaya Coulomb, gaya gesekan dan gaya lain diabaikan, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2, atau Q dikali dengan P1 tambah setengah MP1 kuadrat sama dengan MP2 ditambah setengah MP2 kuadrat. Sebagai keterangan, EM1 adalah energi mekanik di keadaan awal, satuannya Joule. EM2 energi mekanik di keadaan akhir, satuannya Joule. EP1 energi potensial listrik di keadaan awal, satuannya Joule. EP2 energi potensial listrik di keadaan akhir, satuannya Joule. Q adalah muatan partikel, satuannya Coulomb. V1, ingat ya, ini huruf besar. Potensi listrik di keadaan awal, satuannya volt. V2 potensial listrik di keadaan akhir, satuannya volt. Sedangkan untuk kecepatan huruf kecil, V1 sama dengan kecepatan awal partikel, satuannya meter per sekon. V2 kecepatan akhir partikel, satuannya meter per sekon. Sedangkan M adalah massa partikel, satuannya dalam kilogram. Oke anak-anak, sebagai kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Energi potensial listrik pada suatu titik persamaannya adalah EP sama dengan K dikali Q aksen dibagi dengan R. Kedua, potensial listrik pada suatu titik yang ditimbulkan oleh muatan listrik akibat daripada muatan, persamaannya V sama dengan K dikali Q dibagi R. Kemudian yang ketiga, usaha yang dilakukan oleh gaya Coulomb untuk memindahkan muatan uji dari satu titik ke titik lain adalah sama dengan perubahan energi potensial listrik, yaitu energi potensial pada kedudukan akhir dikurangi dengan energi potensial pada kedudukan awal. Yang terakhir, hukum kekekalan energi mekanik pada partikel bermuatan listrik berlaku bahwa hukum kekekalan energi mekanik pada kedudukan awal sama dengan hukum kekekalan energi mekanik pada kedudukan akhir. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan, dan sebagai pembelajaran berikutnya silakan anak-anak pelajari di rumah, yaitu kapasitor. Dan tetap semangat, jaga kesehatan.